Pemirsa, bidang pertanian menjadi salah satu sektor yang menjadi sorotan setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Lalu bagaimana Kementerian Pertanian menanggapi hal ini? Kita akan membahas manfaat Undang-Undang Cipta Kerja pada pertanian Indonesia dengan staf ahli Kementan RI Bapak Bambang Wahyu Dwiantoro. Ya, selamat malam Bapak Bambang. Selamat malam, Mbak Ya, Risa. Pak Bambang, saya ingin menanyakan apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini bermanfaat bagi sektor pertanian? Sangat, undang-undang ini sudah lama kita tunggu-tunggu ya. Karena begitu banyaknya persoalan-persoalan di bidang pertanian, terutama yang terkait dengan perizinan, harmonisasi antar kementerian lembaga, antara pusat dengan daerah. Ini yang menjadi hambatan utama terkait dengan penerbitan perizinan berusaha. Sehingga dengan penerbitan Undang-Undang CK ini sangat membantu sekali. Kalau semula sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini izin usaha itu bisa dilaksanakan dalam dengan proses yang berbelit-belit dengan waktu yang panjang yang cukup lama, bahkan seorang pelaku usaha itu bisa menyelesaikan izin usaha itu hingga 3-4 tahun ya, karena sulitnya itu. Dan harapan kita dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa diselesaikan dengan waktu cepat. Ini menjadi penyempurna dari sistem online single submission yang sudah kita bangun sebelumnya, terkoneksi, terintegrasi antara kementerian lembaga dalam satu sistem yang bisa terkoneksi secara nasional, dan pemerintah pusat memberikan menyusun NSPK yang menjadi pedoman bagi daerah. Ya, Pak Bambang, berarti optimalisasi sumber daya di pertanian ini bagaimana, Pak? Halo? Iya, Pak. Ya, Bagaimana dengan optimalisasi sumber daya di pertanian sendiri, Pak? halo. Iya, Pak Bambang Begini, dapat mendengar saya? baik. Begini, optimalisasi sumber daya pertanian ya. Iya. Pada saat-saat sebelum mengacu kepada undang-undang existing ya, betapa banyaknya itu lahan-lahan pertanian yang sudah diberikan izin kepada dunia usaha, kemudian mereka belum bisa melaksanakan dalam kurun waktu yang cukup panjang ya, karena penyelesaian proses perizinan berusaha yang begitu lama ya. Sehingga dengan terbitnya Undang-Undang CK ini kita harapkan dengan izin usaha yang diberikan dengan cepat, sehingga pelaku usaha bisa segera melaksanakan aktivitasnya. Dengan demikian tanah-tanah atau lahan-lahan pertanian yang terlantar bertahun-tahun ini itu bisa dioptimalkan, segera dimanfaatkan untuk investasi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi itu. Ya, Pak Bambang, bagaimana bisa disebut bahwa undang-undang ini akan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia, Pak? Ya, halo. Iya, Pak. Pak Bambang. Ya, halo. Ya, Pak. Bagaimana bisa disebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia, Pak? Beberapa regulasi yang terkait kemudahan usaha kecil ya. Saya berikan contoh misalnya saat mengacu kepada undang-undang existing, layanan pemerintah, kewajiban pemerintah untuk melakukan pendaftaran kepada pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura, usaha ternak, yang selama ini diserahkan kepada Pemda. Pemda juga lambat merealisasikan. Saya berikan contoh di bidang perkebunan. Sampai dengan hari ini itu tidak lebih dari 10% areal-areal kebun-kebun rakyat yang sudah didaftar oleh Pemda. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah pusat menyusun NSPK menjadi bekal bagi pemerintah daerah. Sebenarnya tidak mengambil kewenangan dari pemerintah daerah, tetapi menyusun NSPK menjadi pedoman bagi daerah. Sehingga perizinan usaha di sektor pertanian, terutama yang terkait dengan pengusaha kecil, petani kecil, termasuk pengusaha menengah itu bisa lebih mudah.
Itu yang sedang diupayakan melalui Undang Cipta Kerja ini ya.